Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jasinus. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran, yang mana ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Dr. Supriyadi. Salah satu cara untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang Anda lakukan sudah berjalan dengan baik dan efektif, yaitu Anda melakukan suatu tes. Tes tersebut antara lain yaitu tes awal dan akhir, pretest dan protest, tes formatif dan tes diagnostik. Hasil tes tersebut dijadikan bisa acuan untuk guru apa digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kemudian hari ini. Bahasan yang pertama yaitu pretest. Pretest bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Artinya ya, materi pretest itu meliputi seluruh materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran, sehingga dikatakan bahwa pembuatan pretest ini didasari oleh tujuan pembelajaran. Bentuk soal pretest pun dapat berupa pilihan ganda atau isian singkat atau juga uraian. Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam jumlah soal pretest tersebut, karena tergantung kebijakan dari guru yang membuatnya. Selanjutnya yaitu menganalisis hasil pretest. Jika para siswa sudah menguasai sebagian ataupun seluruh materi yang diajarkan, maka demikian Anda dapat memutuskan untuk tidak terlalu fokus kepada materi tersebut. Anda dapat menggunakan materi tersebut sebagai review singkat, atau bahkan dapat langsung berpindah ke materi lalu yang siswa yang belum kuasai. Nah, ini analisis dari hasil pretest tersebut. Dan hasil pretest itu menggambarkan adanya perbedaan dari kualitas penguasaan materi. Ada siswa yang sudah menguasai, ada yang belum. Juga demikian, maka Anda sebaiknya menempatkan para siswa yang sudah menguasai materi sebagai pemimpin dan diskusi, atau berikan tugas tambahan dan pengayaan. Yang selanjutnya yaitu post-test. Jika sudah menganalisis dari pretest tersebut, maka kita beralih ke post-test. Post-test itu adalah tes yang dilakukan untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif atau belum. Oleh karena itu, post-test dilakukan di akhir pembelajaran. Materi pretest dan post-test merupakan materi yang sama. Seperti halnya pretest dan post-test dapat berbentuk pilihan ganda atau uraian. Biasanya nilai post-test cenderung meningkat jika siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, maka nilai post-test akan jauh beda dengan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tes formatif, merupakan salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Tes ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nilai kepada siswa, namun hanya untuk monitor apakah proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang direncanakan. Dapat dikatakan bahwa tes formatif digunakan untuk melihat efektivitas dari suatu pembelajaran. Jika dalam tes formatif ini ada siswa yang belum menguasai materi, maka tugas guru di sini adalah mengevaluasi mengapa pembelajaran tidak berhasil atau efektif. Apakah arti siswanya, metodenya atau medianya, atau mungkin program pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut belum mencapai maksimal. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat hasil tes formatif tersebut. Nah, setelah kita melaksanakan tes formatif dan kita mengetahui hasilnya, dengan hasil tes formatif tersebut nanti kita mempunyai langkah-langkah dalam hasil evaluasi yang dilaksanakan tersebut.
Ya, yang pertama yaitu mengulang proses pembelajaran baik secara individu maupun secara klasikal. Yang kedua yaitu mengulang pembelajaran sebagian dari kompetensi. Yang ketiga yaitu mengulang dengan perbaiki atau mengganti metode pembelajaran yang dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu manfaat tes diagnostik. Manfaat tes diagnostik ini yaitu mendiagnosis atau mengidentifikasi penyakit. Kalau seorang dokter seperti itu. Nah, ini dalam pembelajaran bersama itu menganalisis atau mendiagnosis apa pembelajaran yang akan dilaksanakan. Misalnya ada kesulitan belajar dari siswa, atau mungkin misalkan mengetahui penyebab dari kesulitan belajar tersebut, sehingga akan menghasilkan langkah pembelajaran yang lebih baik lagi. Pemanfaatan hasil penilaian non-tes yang pertama itu observasi, suatu pengamatan secara teknik penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menggunakan indera secara langsung, jadi melihat kondisi secara langsung. Yang kedua yaitu portofolio. Penilaian merupakan suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun, merefleksikan suatu tugas atau karya yang disampaikan oleh guru. Yang itu yaitu penilaian diri. Ini menggunakan penilaian peserta didik dengan mengetahui kelebihan kekurangan dirinya. Yang keempat yaitu penilaian. Ini penilaian antar teman, teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya. Yang terakhir yaitu jurnal. Ini merupakan catatan seorang guru kepada peserta didik selama proses pembelajaran berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan peserta didik terhadap sikapnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.